Jadi kalau manusia memberikan contoh banyak. Coba panjenengan lihat, orang yang bisa memberikan contoh banyak sekali. Dia bisa memberikan contoh, dia bisa memberikan contoh. Tapi manusia yang bisa menjadi contoh itu sedikit. Makanya ada anak muda yang masih SMP. Anak muda yang masih SMP, padahal umurnya kan masih kecil. Tapi dia itu kemana-mana sudah merokok. Ini ngapunten, bukan menyindir yang merokok, ini cuma cerita, kan ngaten nggih. Cuma mencerita. Makanya saya itu kan pernah ditanya, Habib, gimana hukumnya makan laron? Pernah saya ditanya gitu, Habib, gimana hukumnya makan laron? Semerap laron nggih panjenengan nggih. Akhirnya daripada saya menyakiti hati orang lain, saya bilang kalau panjenengan nggak punya lauk lagi selain laron, gimonggo. Saya jawab gitu. Daripada nanti menyakiti hati orang lain yang suka makan laron, kalau panjenengan nggak punya lauk lagi selain laron, gimboten nopo-nopo, namanya nggak ada lauk lagi. Tapi kalau masih punya daging, punya tempe, punya tahu, masa makan laron? Tapi ini mboten saya lanjutkan seperti itu nih. Pernah juga ditanya, hukumnya nopo niku merokok gimana? Saya nggak jawab. Kalau panjenengan boten merokok, ya nggak usah merokok. Tapi kalau panjenengan merokok, dilanjutkan. Mau gimana lagi? Nanti saya larang, malah marah nanti. Nah, ngoten mawon. Nah, niki ada anak SMP merokok terus. Kemudian ada satu orang tua itu kasihan, ya orang yang lebih tua kasihan melihat anak ini kok masih kecil sudah merokok. Kenapa? Kemudian didekati, wahai anakku, tapi bukan anak beneran, memang dia lebih tua. Kenapa engkau merokok? Engkau kan masih kecil. Apakah engkau tidak tahu ini bahaya? Apa jawaban anak tersebut? Iya, saya tuh sebenarnya sudah ditegur sama ayah saya agar tidak merokok. Tapi kenapa kok terus merokok? Iya, karena ayah saya tuh kalau negor gini, wahai anakku jangan merokok ya. Merokok itu bahaya. Oke. Jadi menegur anaknya bisa memberikan contoh, tapi dia nggak bisa menjadi contoh. Kemudian para hadirin, ada juga seorang ibu menyuruh anaknya untuk ngaji. Ayo nak ngaji. Anaknya berangkat tuh malas-malas. Ditanya, kenapa engkau malas? Padahal ibumu nyuruh. Iya, ibu saya nyuruh ngaji, tapi dia malah nonton sinetron. Kalau ditanya kenapa nggak ngaji, sudah alumni katanya, sudah selesai. Dulu waktu kecil sudah ngaji seperti dia. Nah ini para hadirin. Jadi kalau kita hanya memberikan contoh itu semuanya bisa. Bahkan orang kafir pun bisa memberikan contoh. Tapi ketika kita bisa menjadi contoh yang baik, maka kita adalah manusia yang istimewa. Sehingga dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik. Jadi Nabi Muhammad itu tidak menyuruh sedekah kecuali beliau sudah sedekah duluan.